bahwa santai aja katanya, tidak akan ada MC dan sebagainya, langsung aja maju ke depan. Justru saya ini kalau disuruh santai jadi gugup. Tapi saya kira mungkin satu hal yang sangat penting, saya ingin menyapa dulu ada bapak-bapak yang senior saya, terutama Pak Kasim yang merupakan tokoh kita malam ini. Ada Ibu Edi, selamat malam Bu. Pak Muji, kemudian Bapak Ince Mariadi ya dari Kalimantan, Pak Amoroso, Ibu Eli, Pak Yakob, dan semua saya kira kawan-kawan para dosen teater dan para ada citra dari Fakultas Seni Rupa dan semua kawan-kawan dari IKJ dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bersama-sama berkumpul di sini karena ada Pak Kasim. Pak Kasim adalah seorang guru sejati. Guru bukan sekedar mengajar di depan kelas, tapi terutama juga guru seterusnya sesudah para mahasiswa lulus menjadi alumni, tetap belajar dan mendapat banyak petuah dan ilmu dari beliau, dan selalu siap memberikan bimbingan kepada siapapun, murid ataupun bukan, berbagi pengetahuan, mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu teater, baik tradisi maupun modern, dan masalah kesenian umum di Indonesia. Orang yang saya kira selama bertahun-tahun di IKJ menjadi panutan dan teladan, dan juga IKJ banyak sekali mengalami huru hara atau masalah-masalah, dan saya kira kita semuanya paham apa selalu ada aja persoalan. Dan di dalam hal-hal seperti itu, keadaan seperti itu, Pak Kasim ini orang paling tenang, paling damai, yang sebetulnya bisa selalu memberikan pikiran-pikiran jernih. Saya ingat, saya kira Pak Kasim pernah menjadi pembantu rektor 3 seperti juga Pak Amoroso Katamsi. Itu tugas yang di perguruan tinggi lain mungkin enak. Di IKJ saya waktu itu membantu Pak Adi Mursid bersama Pak Kasim, dan mungkin Pak Amoroso membantu Pak Slamet dan Sudirjo saya menghadapi masalah-masalah mahasiswa, terutama saya kira ada masalah waktu ada pesta-pesta, waktu ada mata seni atau mapram atau ospek dan sebagainya. Dan itulah saat dimana saya kira kesabaran kita semua para dosen diuji, dan memang banyak segi positifnya tapi juga banyak ekses. Nah, Pak Kasim adalah orang yang saya kira selalu tabah dan sabar, termasuk juga saya kira Pak Amoroso waktu itu, untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi itu adalah masa-masa yang kita melihat kepada orang yang penuh kematangan dan kesabaran, dan mengatasi berbagai masalah dengan tenang, dan kemudian mencoba mencari solusi-solusi. Mungkin hal yang sangat kita kesankan tentang Pak Kasim adalah memang tadi disampaikan oleh Nungki bahwa bukan saja seni tradisi tapi teater modern pun Pak Kasim sangat paham, dan saya yakin karena beliau adalah dosen di jurusan teater, tapi sebetulnya image kita tentang Pak Kasim adalah orang yang mempertahankan, mempertahankan dan membela seni teater tradisi. Kita yang berada di kota besar tadi sudah disampaikan dengan cara yang sangat baik sekali oleh pembawa Randai tadi dan musik, dalam pesona kita terhadap alam modern dan kemajuan, lebih-lebih di tahun 70-an pada waktu itu. Kita tergoda untuk mengembangkan teater-teater baru, naratif baru, juga seni-seni baru yang lainnya, seni rupa, seni musik, teater, dan film, yang kemudian tadi berpikir bahwa waktunya harus meninggalkan yang lama. Itu tidak hanya pada mahasiswa tapi juga pada dosen-dosen yang
masih muda, yang masih baru, dan kita lupa bahwa kita punya sejarah panjang tentang teater rakyat atau seni-seni tradisi yang lain, baik seni visual, seni musik, seni gerak, seni tari, dan juga termasuk seni teater. Dan mungkin pada waktu itu kita di alam kesenian tradisi kita tidak terlalu memisah-misah secara tajam menjadi program studi, menjadi kalau belajar ini tidak belajar itu dan sebagainya. Maka saya kira itu hal yang mengalir saja dan justru mempunyai kaki di kehidupan yang sesungguhnya. Kita lupa bahwa sebetulnya teater itu menyuarakan dan mengungkapkan realitas hidup yang sesungguhnya, apapun itu bentuknya. Dan teater-teater rakyat, teater tradisi justru sebetulnya memberi kita bacaan tentang apa yang terjadi sesungguhnya di alam pikiran, alam yang mereka hadapi sehari-hari. Kita juga lupa bahwa dengan mempelajari seni teater tradisi kita bisa memberi dimensi yang lebih kaya dan membumi pada pertunjukan kita secara umum, artinya juga termasuk yang modern, bahwa di mana-mana orang selalu kembali lagi menengok kepada jati diri dan kita berasal dari mana. Kita lupa bahwa seni modern harus berpijak dan berakar pada realitas seni yang sesungguhnya, dan pemahaman dan referensi mengenai teater tradisi merupakan pelajaran yang sangat berharga. Di IKJ pada waktu ini kita menengok kepada Pak Kasim, orang yang sebetulnya selalu menjadi sumber yang tidak habis-habisnya, sabar dan tekun, dan menjadi guru yang sebetulnya selalu membuat kita berpikir kembali tentang seni teater tradisi. Saya kagum sekali bahwa ada bangsa Amerika, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang menarikan randai, menyuarakan, mengkisahkan berbagai kisah itu dengan sangat optimis. Artinya mereka sangat yakin pada kesenian yang dibawakan, dan itu memang kesenian yang berasal dari sini gitu. Dan itu saya kira sesuatu yang sangat luar biasa. Tadi Pak Kasim mengkhawatirkan bahwa suatu saat kita kalau mau belajar randai bukan ke Bukit Tinggi atau Padang Panjang, tetapi harus ke Amerika karena di sana lebih berkembang. Saya kira gamelan pun sudah mulai seperti itu, banyak sekali yang berkembang di Amerika. Untuk menutup ini, maka pada Pak Kasim yang rendah hati, penuh senyum, dan dalam prinsip telah menjadi bagian penting dari sejarah IKJ dan terutama sejarah pendidikan seni teater, telah berjasa terhadap pengembangan seni kontemporer yang berbasis pada tradisi seni teater. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasanya dan pengabdiannya, dan saya termasuk seperti Nungki, orang yang mengagumi dan menyayangi Pak Kasim. Walaupun tadi banyak hal yang tidak bisa kita penuhi, tetapi kita memang sekolah yang terus-menerus mencari bentuk baru. Kami mendoakan Pak Kasim bahwa dalam usia 80 ini terus selalu diberi keselamatan, kesehatan, supaya terus bisa berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada kami semua. Selamat berulang tahun Pak Kasim, dan semoga selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 kalau nggak salah, minta kita Pak Saini dengan saya untuk mengajar di teater IKJ. Mata kuliah saya adalah sejarah teater Indonesia dan sejarah teater Barat. Di dalam sejarah teater Indonesia memang saya banyak ngutip buku Pak Kasim mengenai ungkapan tradisional. Kemudian saya jadikan buku menjadi perkembangan teater
modern dan sastra drama Indonesia. Memang waktu pertama kali saya ngajar, seperti diceritakan tadi, kita 2 hari Pak ya, jadi dari sana siang ya, di sini sore ngajar, kemudian paginya ngajar, kemudian sorenya berpulang. Ya, memang betul. Tapi sekarang karena sudah makin tua, ya, saya hanya 1 kali 1 bulan mengajar. Ya. Sedangkan buku ya, itu sudah saya bikin ya, dari teater barat yang sejak dulu memang dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa saya. Nah, tadi diceritakan mengenai masalah teater tradisi yang tidak laku. Tapi sebenarnya seperti yang tadi kita saksikan, di Bandung itu ada teater tradisi Longser, Pak. Nah, Longser ini ternyata digemari oleh penonton-penonton muda dengan mengangkat cerita-cerita di lingkungan mereka sendiri. Hanya ciri Longsernya itu yang tidak ditinggalkan, dengan gamelan, lalu menari, kemudian kebanyakan temanya adalah komedi. Nah, inilah yang kemudian menjadi sangat populer ya, di lingkungan masyarakat di sekitar STSI waktu itu. Nah, menambah ini ya, mengenai peranan teater tradisi, tapi teater tradisi sendiri ya, menurut saya juga berubah. Saya karena menulis mengenai teater tradisi ya, itu sering diminta untuk membimbing mahasiswa. Nah, ada seorang mahasiswa Solo itu yang meneliti mengenai wayang wong. Nah, wayang wong pendopo itu bagaimana kemudian dijadikan wayang wong modern, yaitu prosinium. Jadi kalau di pendopo nanti memang ada 4 tiang, tapi kalau di prosinium ternyata panggung itu tidak dipakai seluruhnya. Di panggung dipakai yang paling depan itu dipakai untuk adegan-adegan rakyat, perjalanan dan sebagainya. Biasanya itu lebih besar. Ya. Kemudian tengah itu ada adegan-adegan para raja, pertapa dan sebagainya. Nah, yang di belakang itu adalah munculnya spektakel-spektakel, Pak. Jiwa, orang terbang dan sebagainya dari situ. Nah, ini mungkin bagaimana mereka menerjemahkan kehadiran dari tokoh-tokoh yang sangat dihormati ya, dan tokoh-tokoh yang biasa yang dalam pendopo itu sudah diatur, kemudian di teater panggung modern ya, itu diubah seperti itu. Jadi menurut saya, mengutip dari pepatah orang Minang dan orang Sunda, bahwa kita harus punya akar dan pucuk. Hidup itu harus berakar dan berpucuk. Ini nanti bisa kita lihat pada perang kembang, Pak. Ya, perang kembang, Arjuna yang turun dari pendeta, ya, lalu dicegat oleh Cakil. Pertama kali yang ditanya adalah, siapa namamu? Dari mana asalmu? Dan mau kemana kamu? Dia tidak bisa jawab karena dia memang tersesat di hutan yang disebut oleh dalang tidak bernama. Jadi kalau menurut saya, seni tradisi itu akar kita, ya, dengan demikian kita juga harus memelihara, ya, tapi tidak seperti yang kita lihat selama ini dilakukan dalam masyarakat, itu bisa diubah untuk kepentingan modern. Saya kira sekian dan terima kasih.